Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Apapun yang kau alami hari ini, ingat baik-baik, Yesus saudara dan saya bangkit dan dia siap melakukan pemulihan di hidup saudara. Alkitab berkata, pemulihan datang tepat waktunya ketika hari mulai siang. Waktu saya membaca firman Allah ini, saya bertanya kenapa Yohanes tidak pakai pagi saja. Sebab di dalam deskripsi yang lain dia menyebutkan pagi-pagi benar, pagi-pagi buta. Kenapa kali ini dia pakai kata siang? Apakah dia sedang menjelaskan bahwa usaha manusia selesai? Sudah terang, mau bikin apa? Tidak bisa menjala, tidak bisa buat apa-apa, habis. Yesus berdiri di pantai, akan tapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yesus menginisiasi, Yesus yang memberi inisiatif untuk datang memulihkan saudara di titik terendah hidup saudara. Yesus tidak kekurangan cara untuk memulihkan saudara. Dan cara Yesus memulihkan orang beda-beda. Cara Yesus memulihkan suami beda dari dia memulihkan istri. Cara Yesus memulihkan anak-anak beda dari dia memulihkan orang tua. Cara Yesus memulihkan Petrus beda dengan Thomas. Cara Yesus memulihkan Thomas beda dengan Yohanes. Cara Yesus selalu unik dan berbeda. Dan kali ini dia berurusan dengan Petrus. Yesus datang dan dia bilang, ada lauk pauk kok. Kalau bahasa Kupang dia tanya, berhasil kok tanpa beta? Bilang hebat. Bisa? Berhasil? Ternyata tidak. Dan mereka tidak sadar. Waktu Yesus bilang, adakah padamu lauk pauk? Yesus sedang tanya, ada hasil tidak? Sepanjang malam kalian berusaha, ada hasil? Tidak ada hasil. Tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus bilang begini, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Nah, saya ingin sudah tanggap ini. Sudah siang hari, Yohanes menyebutkan itu siang hari, bukanlah saat yang tepat untuk menebarkan jala. Yang kedua, perintah ke sebelah kanan kelihatannya sangat tidak masuk akal. Sebab saya yakin Petrus sudah keliling itu perahu, mau kiri kanan muka belakang, dari atas dari bawah, semua gaya Petrus pakai, dan tidak berhasil. Apalah artinya sebelah kanan yang berikut? Toh saya sudah melakukannya sepanjang malam, kanan terus. Saya sudah melakukannya sepanjang malam, kiri terus, depan, belakang, tidak ada hasil. Tapi saya sudah bilang kepada saudara bahwa reruntuhan bukan akhir segala-galanya. Waktu engkau belajar mendengar, waktu engkau belajar taat, waktu engkau belajar ikut, itu saja yang Tuhan mau. The rest, sisanya Tuhan yang kendalikan. Waktu mereka menebarkan jala di sebelah kanan, Alkitab bilang sesuatu terjadi. Kali ini jala yang biasanya ringan, tidak berisi, tiba-tiba tidak bisa ditarik. Dan waktu naik ke atas 153 ekor ikan besar. Yohanes hanya sedang bilang bahwa fruitful, berhasil kalau seseorang belajar dengar suara penebusnya. Yesus sedang bilang begini, reruntuhanmu mari kita bangun kembali. Reruntuhan bukan akhir segala-galanya. Saya sudah bangkit. Kegagalan bukan akhir segala-galanya. Air mata bukan akhir segala-galanya. Kebangkrutan bukan akhir segala-galanya. Penyakit bukan akhir segala-galanya. Perubahan rencana pendidikan, bisnis bukan akhir segala-galanya. Apapun yang kau alami hari ini, ingat baik-baik, Yesus saudara dan saya bangkit dan dia siap melakukan pemulihan di hidup saudara. Yesus sedang membawa pemulihan tepat pada waktunya dengan cara yang indah. Yesus bisa pakai cara lain terhadap Petrus. Kenapa dia pilih melakukan itu? Dia sedang bilang kepada Petrus, Petrus, saya bangkit, dan kalau engkau memilih ikut aku, engkau memilih dengar, engkau memilih kita dua jalan sama-sama, saya akan ambil alih hidupmu. Saya akan atur. Yang perlu engkau lakukan adalah dengar, taat, setia, dan ikut. Hasilnya saya kendalikan. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.